Shalom, Jemaat Gereja Ketapang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami rindu kembali dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, dan terlebih lagi untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 hingga 48. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jemaat kasih Kristus, pertemuan Petrus dengan Kornelius merupakan perjumpaan dua kelompok budaya, yaitu Yahudi dan Yunani, dengan tembok tinggi yang memisahkan keduanya. Di awal khotbahnya Petrus menjelaskan, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Kita juga lihat di ayat yang ke-45 yang tadi kita baca. Ketika orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus melihat Roh Kudus turun atas bangsa ini, maka respon spontan mereka adalah tercengang-cengang. Bahkan selanjutnya di pasal 11 ketika berita pertobatan Kornelius ini didengar oleh jemaat di Yerusalem dan Petrus telah kembali dari sana, golongan Kristen Yahudi ini langsung menyalahkan Petrus. Mereka berkata, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tapi saudara, mereka ini lebih sibuk urusin apa yang dilakukan oleh Petrus yang menurut mereka melanggar adat istiadat, dibandingkan mereka berfokus melihat apa yang sedang Allah kerjakan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak saudara, adakah di antara kita yang mungkin seperti kisah dalam peristiwa ini? Sadar nggak sadar kita dibesarkan dengan tembok-tembok pemisah seperti itu. Kita mungkin besar di lingkungan yang membuat kita tidak terbiasa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda dengan kita. Baik berbeda secara agama, suku, ras, dan lainnya. Tanpa sadar kita tidak menjadi terang dan garam yang berbaur dengan dunia, malahan kita hanya mau bergaul dengan mereka yang sama dengan kita. Karena itulah kita perlu kembali kepada kebenaran Injil yang sejati. Injil bukan hanya jembatan penyeberang antar budaya, melainkan Injil meruntuhkan tembok pemisah tersebut. Kata Injil atau keselamatan itu sangat lekat dengan perdamaian. Ada dua pihak yang dulunya berjauhan atau bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini kadangkala hanya dimengerti sebatas kepada relasi secara vertikal, yaitu penebusan Kristus Allah mendamaikan kita manusia berdosa dengan dirinya sendiri. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya berlaku antara Allah dengan manusia berdosa, melainkan juga manusia dengan sesamanya, bahkan seluruh ciptaan. Dan teks kita hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dengan bangsa lainnya. Kita melihat bagaimana Allah lah yang menjadi aktor utama dalam pertemuan Petrus dan Kornelius. Allah yang mengambil inisiatif untuk menemui Kornelius dan kemudian Petrus secara terpisah. Karena saya yakin tanpa pimpinan ilahi yang spesifik seperti ini, Kornelius tidak mungkin berani mengundang Petrus datang ke rumahnya. Dan demikian juga dengan Petrus. Dia pun kalau tidak mendapatkan penglihatan, dia tidak mungkin akan berani mengiyakan undangan Kornelius. Lalu Allah jugalah yang langsung mengambil inisiatif dan kendali untuk menurunkan Roh Kudus ke semua orang yang hadir di rumah Kornelius sebagai sebuah legitimasi bahwa di dalam Yesus Kristus bangsa lain pun turut ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Kristus, dengan kata lain, Kristus meruntuhkan setiap tembok pemisah antara manusia
Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka itu berarti kita memberi diri untuk diperdamaikan dengan sesama dari berbagai latar belakang yang berbeda. Terima kasih Kristus, dari bagian firman Tuhan hari ini kita belajar untuk memerangi berbagai bentuk rasisme yang terjadi antar manusia. Baik itu superioritas etnis, kebencian rasial, stigma-stigma negatif tentang suku tertentu, dan sebagainya. Kita tidak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid yang memberkati golongan kita sendiri. Melainkan kita diutus di tengah dunia sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita tanpa pandang latar belakang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa untuk memiliki mata, tangan, kaki, hati seperti Tuhan Yesus yang mengasihi setiap jiwa yang mencari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tidak membeda-bedakan orang, melainkan mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ya Roh Kudus, mohon mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Hal namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.